Kami takut apa yang akan terjadi besok. Apalagi Tuhan yang harus kami hadapi masalah demi masalah. Ampuni kami Bapa. Biarlah kami hanya berharap kepadamu yang penuh dengan pengharapan. Kita angkat pujian dari awal. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Saya serahkan kepada firman. Saudara, kita berdoa, ya Tuhan, di sepanjang hidup kami terus memohon pertolongan Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan dalam keadaan apapun. Sebab Engkau Allah yang hidup, yang tidak hanya menuntun, membimbing, menyertai, tapi juga memberi kehidupan. Urapi hamba-Mu dan anak-anak-Mu malam ini untuk mengalami kebenaran firman-Mu. Hidup kami diubahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Shalom semuanya. Saya bersuka cita oleh karena firman Allah. Dan hari ini malam puji dan doa yang juga dihadiri oleh satu keluarga yang baru. Keluarga Margono dan Penatua Diana. Saya percaya juga keluarga ini juga akan dituntun oleh Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita mendengar tentang prinsip firman Allah yang disingkapkan dengan berbagai macam metafora. Firman itu katanya Mazmur 19 lebih manis dari madu yang menetes dari sarang lebah. Dan lebih indah dari emas tua. Nah, malam ini kita akan lanjutkan memahami apa hebatnya firman Allah itu. Apa manfaatnya dan apa dampaknya bagi pertumbuhan iman Kristen, terutama anak-anak Tuhan. Saya ingin mengatakan bahwa kita mencari dan menemukan firman bukan oleh karena kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Tetapi kita memang wajib
mencari dan menemukan firman Allah. Saya mau ajak kita bersama-sama untuk mengucapkan satu prinsip firman. Saya harap semuanya kita bisa ucapkan dengan penuh keyakinan sebagai sebuah proklamasi. Mari kita ucapkan sama-sama, firman Allah itu kekuatan Allah, kuasa Allah, kebenaran Allah, dan kasih Allah. Saudara-saudara, tidak hanya 4 poin itu. Saudara bisa rumuskan dengan sejumlah istilah. Pemazmur mengucapkannya, firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman itu petunjuk, firman itu hikmat, macam-macam istilah yang begitu hebat. Tapi saya ingin ajak kita malam ini untuk mengalami 4 prinsip ini. Firman itu kekuatan Allah. Yang percaya lambaikan tangan. Haleluya. Firman itu kuasa Allah. Amin. Firman itu kebenaran Allah. Dan firman itu juga adalah kasih Allah. Nah, mari kita perhatikan. Dimulai dari kitab Kejadian justru pasal 1. Kejadian 1, pada mulanya Allah. Dan ayat 3 dia berkata, berfirmanlah Allah. Jadi segala sesuatu Allah mulai dengan firman-Nya. Hanya melalui perkataannya, ucapannya. Dan kemudian penulis Yohanes memberi kesaksian. Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara-saudara perhatikan, firman itu tidak sekedar sebuah kata-kata yang ditulis. Firman itu tidak sekedar sebuah sejarah penyelamatan. Firman itu bukan sekedar sebuah pengetahuan yang dicari-cari orang. Tapi firman itu Allah. Dan ekspresi Allah melalui kekuatannya, kuasanya, kebenarannya, dan kasihnya. Karena itu mari kita perhatikan saudara-saudara, kenapa firman itu disebut kekuatan Allah. Dalam penjelasan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dia mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Bahasa aslinya, aku tidak malu memberitakan bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi saudara-saudara, Rasul Paulus begitu kuat menekankan bahwa firman itu, Injil itu, kekuatan Allah yang menyelamatkan.
Ini perlu ditegaskan. Jadi penyelamatan bukan oleh karena faktor apapun, tapi firman Allah. Nah, mengapa Rasul Paulus begitu yakin bahwa firman itu kekuatan Allah? Dia mengucapkan itu kepada jemaat di Kolose. Jemaat di Filipi. Filipi 3 ayat 5 sampai 6. Inilah kekuatan Rasul Paulus sebelum dia menerima Kristus. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, kata Paulus, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi saudara-saudara perhatikan, Rasul Paulus punya kekuatan yang hebat sekali. Itu daftarnya. Tidak sekedar daftar kebanggaan, tidak sekedar kurikulum vitae-nya, tapi dia sedang memberitahukan itu kekuatan yang aku miliki selama ini. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara, seluruh kekuatan dia justru dipatahkan di pintu gerbang kota Damsyik. Dia bawa otoritas dari segala macam otoritas sebagai orang Israel, otoritas orang Ibrani, anak perjanjian, ahli hukum Taurat, pengetahuan yang hebat, keterampilan yang luar biasa, dan yang paling penting dia dapat otoritas dari para imam untuk menyingkirkan orang-orang percaya. Dan di pintu gerbang kota Damsyik diceritakan dalam Kisah Para Rasul 9. Dia dipatahkan kuasanya oleh otoritas Allah dalam Kristus, sehingga yang terjadi perubahan identitas. Tidak lagi Saulus tetapi Paulus. Arah hidupnya yang membunuh, yang menghancurkan, justru menghidupkan. Visi yang baru, bukan kerajaan manusia, bukan kerajaan ego, tapi kerajaan Allah. Dan komitmennya yang begitu teguh, sehingga suatu ketika dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan firman Allah. Dan dalam kitab Filipi, dia tegaskan bahwa bagiku, hidup itu Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Ini terjadi perubahan radikal. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan kekuatan Allah. Saya berdoa supaya anak-anak Tuhan, baik kita yang ikut Zoom maupun yang mengikutinya di YouTube, punya komitmen yang sama. Kita juga punya masa lalu seperti Saulus. Mungkin tidak lebih hebat dari Saulus di zaman itu. Tetapi maukah kita mengalami kekuatan Allah itu? Bukan oleh karena COVID saja, tapi dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, saudara-saudara, kita perhatikan kenapa firman itu disebut kuasa Allah. Dia disebut kuasa oleh karena tidak ada kuasa apapun yang melebihi kuasa Allah. Kuasa yang menggerakkan, kuasa yang menghidupkan. Ya, Tuhan Yesus sendiri menerima kuasa itu sebagai manusia biasa. Dia mengalami kuasa itu di Sungai Yordan. Dan Roh Allah turun dan mengurapi dia, dan kemudian dikumandangkan, diproklamasikan. Otoritas ilahi diberikan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bapa di surga hendak mengumumkan, inilah anak yang mewarisi seluruh kekuatan dan kuasaku.
Dan inilah waktunya untuk dia menampilkan kuasa itu. Firman juga Yesus gunakan justru untuk mengalahkan, bahkan mengenyahkan iblis. Peristiwa pencobaan di padang gurun. Bahkan dalam Kisah 10 ayat 38, Yesus kemanapun dia dipenuhi oleh urapan Roh Kudus dan kuat kuasa. Jadi saudara-saudara perhatikan, kita, Yesus sendiri Allah 100%, tetapi juga manusia 100%. Dan dalam pelayanan Yesus, dia melakukannya sebagai manusia biasa, tetapi dipenuhi oleh kuasa firman. Jika firman itu punya kuasa, dia tidak sekedar pengetahuan, tapi dia juga adalah sebuah kuasa yang menggerakkan. Rasul Paulus sendiri dan Rasul Petrus juga mengalami kuasa itu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 19, Paulus menggunakan kuasa firman untuk mengusir setan dan mentobatkan banyak orang. Petrus sendiri pernah berkhotbah. Ketika peristiwa Pentakosta, dia sampaikan firman dan 3.000 orang bertobat. Dia menyembuhkan orang lumpuh di depan bait Allah. Bahkan yang lebih hebat lagi, bayangan Petrus, bayangannya saja, tidak usah tangannya, hanya bayangan bisa menyembuhkan orang sakit. Kisah Para Rasul 5 ayat 15 dan 16. Rasul Paulus sendiri, kita tahu dalam Kisah 19, ketika orang cari dia tidak ketemu, mereka ambil sapu tangan yang biasa dia pakai dan diletakkan kepada orang sakit dan orang itu sembuh. Hanya pakai sapu tangan. Bayangkan kalau orang sudah di dalam firman Allah, pakaiannya, sapu tangannya, mobilnya, apapun yang dia gunakan juga berkuasa. Saya ingin pastikan bahwa rumah kita dipenuhi oleh kuasa firman. Saya ingin memastikan di dalam mobil kita dipenuhi kuasa firman. Karena kuasa firman itu bisa bermanifestasi. Saudara-saudara, kenapa disebut kebenaran? Yang ketiga, Amsal 14 ayat 34 berkata, kebenaran meninggikan derajat bangsa. Jadi derajat bangsa itu ditinggikan oleh karena kebenaran. Bukan kebenaran manusia, bukan kebenaran budaya, bukan kebenaran suku. Karena kebenaran-kebenaran itu bisa berubah. Setiap kebenaran manusia bisa berubah. Karena perkembangan-perkembangan baru. Tetapi kebenaran Allah tidak pernah berubah. Dia up to date, dia menjawab seluruh kebutuhan. Bahkan ada yang pernah tanya, Pak Pendeta, tapi di Alkitab tidak ada tulis tentang internet, tidak ada tulis tentang Zoom, tidak ada tulis tentang live streaming. Baca nanti Mazmur 101. Sudah ditulis dengan sempurna tentang kesanggupan kita untuk berjumpa dengan sesuatu hanya di depan mata. Mazmur 101 ayat 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Itu sudah dinubuatkan tentang apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kita perhatikan, saudara-saudara,
Ada 3 kebenaran yang sangat dahsyat, dan 3 kebenaran ini tidak pernah lekang oleh waktu. 3 kebenaran ini tidak pernah bisa diubah. Dan kita mesti mengerti ini. Yang pertama, kebenaran pertama ialah firman Allah menjelaskan kita manusia dibentuk, dijadikan oleh Allah. Saya ingin memastikan saudara-saudara bahwa kita dibentuk, dijadikan oleh Allah. Dan karena itu kita tidak punya ruang, kita tidak punya kesempatan, tidak punya hak untuk menggeser orang lain, untuk menghakimi orang lain, untuk menyingkirkan orang lain. Karena manusia diciptakan oleh Allah, sekalipun dia belum mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Ingat, saya kasih tahu sekali lagi, semua manusia diciptakan oleh Allah. Tapi masing-masing orang memilih untuk percaya atau tidak. Dan kita bersyukur bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kebenaran yang kedua, saudara-saudara, ialah dosa itu merusak gambar Allah dalam diri manusia. Saya perlu menegaskan ini, saudara-saudara, supaya jangan kita anggap remeh. Gampang dosa itu seperti masalah saja. Dosa itu seperti sesuatu yang biasa saja. Sekarang orang berbuat dosa tidak punya hati nurani lagi. Tidak merasa itu berbahaya. Padahal kita tahu dosa itu bapaknya dosa adalah iblis. Dan ketika orang lakukan dosa, dia sedang menyerahkan diri untuk dipimpin oleh iblis. Dan ingat, iblis itu bawaannya, kerjaannya cuma mengambil, membunuh, dan mematikan. Jadi kita mesti terus punya kesadaran bahwa kita diciptakan oleh Allah. Tetapi jika kita tidak taat kepada Allah, maka dosa ini akan menghancurkan seluk-beluk kehidupan manusia dan merusak gambar dan rupa Allah di bumi. Tapi kebenaran yang ketiga, saudara-saudara, yang patut kita syukuri ialah Yesus Kristus mengubah hidup kita. Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk pindahkan kita dari neraka ke surga. Tapi Yesus Kristus datang untuk memulihkan kembali kerajaan Allah yang pernah dilepaskan oleh Adam ketika peristiwa Taman Eden itu terjadi. Jadi Tuhan mau pulihkan kembali. Kembalikan ke aslinya. Gambar dan rupa Allah dikembalikan. Dan itu kekuatannya, kuasanya, kebenarannya dari firman Allah. Malam ini sungguh-sungguh saya mau teguhkan kita. Supaya firman itu jangan seperti sebuah pengetahuan yang diperdebatkan. Firman itu jangan dilihat seperti sebuah ilmu pengetahuan manusia. Tidak sekedar sebuah bacaan rohani. Tapi itu ada kebenarannya, ada kuasa Allah, ada kekuatan Allah di dalamnya. Yang berikutnya, saudara-saudara, putuskan hari ini. Kalau sungguh-sungguh Anda dalam ciptaan Allah, Anda mau supaya gambar dan rupa Allah kembalikan kepada porsinya untuk turun-temurun. Keputusan radikalnya ialah jadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia adalah kebenaran Allah itu sendiri.
Yang keempat, kenapa firman itu disebut kasih? Rasul Paulus menyingkapkan itu kepada jemaat di Efesus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan ternyata Allah itu kasih. Tidak hanya Allah itu kasih, tetapi karakter Allah adalah kasih itu sendiri. Saudara-saudara, kita sering mendengar, membaca, dan hampir setiap minggu diucapkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Seluruh tubuh roh jiwa kita dilibatkan. Tetapi Tuhan juga mau supaya kita mengerti kasih Allah itu tinggi. Tinggi itu artinya apa? Tidak dapat dijangkau oleh keadaan apapun. Manusia secanggih apapun, dia tidak bisa menjangkau Allah yang hebat itu. Tidak bisa dirumuskan dengan pikiran-pikiran manusia. Pengetahuan setinggi apapun, tidak bisa. Tetapi yang hebatnya ialah kasih itu juga dalam. Sedalam-dalamnya kejatuhan kita, sedalam-dalamnya kehancuran kita, kasih itu sanggup untuk memulihkan kembali. Dia panjang dan lebar, dia panjang sabar, buktinya kita jatuh bangun, toh Tuhan masih beri kesempatan buat kita. Dan itu digambarkan dengan salib ini. Dia tinggi, dia dalam, panjang dan lebar, terbuka untuk segala bangsa. Terbuka untuk setiap orang. Di salib tidak ada kasta, tinggi, rendah, menengah. Di salib tidak ada laki-laki, perempuan yang hebat, bangsawan, rakyat jelata. Semuanya sama di hadapan kasih Tuhan itu. Dan itulah kuasa firman. Kalau begitu, saudara-saudara, kalau firman Allah itu kekuatan Allah, kebenaran Allah, kuasa Allah, kasih Allah, apa yang bisa kita peroleh dari kekuatan itu? Kita peroleh dari kebenaran itu. Kita peroleh dari kuasa dan kasih Allah itu. Rasul Paulus menasihatkan Timotius dalam Timotius 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Firman itu bermanfaat untuk mengajar. Apa itu artinya mengajar? Manusia mesti diajari. 1 Timotius mengungkapkan lebih hebat lagi. Kalau orang nggak diajari, mereka akan kurang ajar. Kurang ajar terhadap orang tua, kurang ajar terhadap pemimpin, kurang ajar terhadap hamba-hamba Tuhan, kurang ajar terhadap orang-orang tua, kurang ajar terhadap bangsa, kurang ajar terhadap gereja. Makanya orang perlu diajar. Pakai apa? Bukan pakai pengetahuan dan budaya-budaya kita, tapi pakai firman Allah. Makanya Alkitab berkata, firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar.
Itu sebabnya kita nggak boleh berhenti mengajar firman. Gereja tidak boleh berhenti mengajarkan firman. Dan itu ditulis untuk mengingatkan Timotius bagaimana dia mesti ingat ibunya dan neneknya Lois dan Eunike. Dua perempuan yang sangat berjasa untuk membangkitkan iman dari seorang anak muda yang mengubah bangsa-bangsa. Firman Tuhan itu juga bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Kesalahan-kesalahan kita dinyatakan seperti sebuah etalase. Firman Tuhan itu bermanfaat memperbaiki kelakuan. Kelakuan-kelakuan yang buruk. Kelakuan-kelakuan yang tidak menyenangkan. Dia juga mendidik dalam kebenaran. Kebenaran-kebenaran ilahi. Bukan kebenaran suku kita, bukan kebenaran pengalaman iman kita, bukan kebenaran pengetahuan-pengetahuan umum kita. Tapi juga firman Allah itu memperlengkapi orang kudus untuk segala perbuatan baik. Jadi firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, maka orang mesti diajar. Bukan dihajar, ya, tapi diajar. Beda dihajar sama diajar. Menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Memperbaiki kelakuan. Mendidik dalam kebenaran. Dan diperlengkapi untuk perbuatan baik. Ternyata sumber perbuatan baik datangnya dari firman Allah. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kekuatan Allah itu, bagaimana caranya supaya kebenaran Allah itu, kuasa Allah itu, kasih Allah itu bisa kita alami setiap hari? Kita sudah pelajari dan saya ulangi lagi. 4M, menerima firman, merenungkan firman, melakukan firman, membagikan firman. Bisa nanti baca Ulangan 11, Esra 7, Yakobus 1, dan Mazmur 19 kemarin yang hari Minggu dihotbahkan. Itu semua menyingkapkan supaya kita bisa mengalami kebenaran-kebenaran dan kuasa dan kekuatan Allah itu. Tidak ada cara lain bersantai-santai. Tidak bisa. Anda harus mengalami cara Tuhan. Dan kita mesti tegas. Banyak orang tegas buat anaknya makan makanan sehat. Tegas buat anaknya bangun pagi. Tegas buat anaknya bersekolah. Tegas buat anaknya untuk menjaga kesehatan. Tapi kita juga mesti tegas supaya anak-anak kita terpelihara jiwa mereka, iman mereka di hadapan Tuhan. Karena itu 4M bukan program gereja. 4M itu metode Allah untuk memastikan kuasa, kekuatan, kebenaran, dan kasih Allah itu menetap dalam hidup kita. Saya ingin menegaskan ulang dan mari kita ucapkan dengan suara keras. Firman Allah itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Firman Allah itu kuasa Allah yang menyembuhkan. Firman Allah itu kebenaran Allah yang membebaskan. Firman Allah itu kasih Allah yang memulihkan. Jadi saudara-saudara, mau kuat? Halo semuanya, yang mau kuat, boleh lambaikan tangan.
Ingin kuat? Firman Allah. Itulah kebenaran. Mau bebas? Firman Allah. Itu kebenaran. Mau mengalami kemuliaan? Firman Allah, kasih Allah. Mau mengalami kesembuhan? Firman Allah. Hari Minggu yang lalu saya diminta untuk berdoa buat seorang hamba Tuhan yang kena COVID. Saya tidak mengenal dia, tapi orang yang ikuti ibadah Zoom itu minta saya berdoa buat dia. Dan tadi pagi saya lihat di Facebook, ternyata beliau telah dipanggil Tuhan. Saya mau pastikan buat kita, saudara-saudara, setiap orang pasti meninggal dunia. Tidak seorang pun akan bebas. Tetapi Paulus ingatkan kita dalam Filipi, kalau aku masih hidup, hidupku mesti memberi buah. Saya punya pengalaman iman, pengalaman bukan kebenaran, tapi pengalaman menunjukkan bahwa firman itu bisa dipraktekkan. Bapak Ibu sendiri sudah tahu, ayah saya seorang pendeta kampung. Dia kepala sekolah, guru SD, tapi juga waktu itu belum banyak pendeta di Maluku, sehingga ketua-ketua majelis penatua, guru-guru, rata-rata ditabiskan untuk menjadi guru jemaat dan dipanggil pendeta. Mereka bisa melayani sakramen. Dan kami dididik dalam keluarga Kristen yang kuat. Ibu saya begitu disiplin soal doa dan firman. Lalu saya masuk sekolah teologi, saya dapatkan semua pengetahuan. Bukan main, sekolahnya juga lama. S1 biasanya orang temu 4 tahun, saya lebih. Karena saya juga aktivis mahasiswa. Tidak ada yang kurang dengan memahami Alkitab. Sampai saya jadi vikaris di GKO. Pelayanan-pelayanan berlangsung, tapi saya harus kasih tahu jujur di hadapan Tuhan dan jemaat, dan bahkan yang menonton di YouTube. Semuanya hanya pengetahuan. Kelihatannya, kedengarannya cerdas. Tapi tidak ada kuasanya. Bertahun-tahun saya melayani. Tidak ada mujizat apa-apa. Kalau ada jemaat yang sakit, saya kasih rekomendasi ke pendeta ini. Ada orang kerasukan roh jahat, saya kirim lagi, suruh ke pendeta itu. Seolah-olah hanya mereka yang punya. Padahal di hati saya rindu juga untuk berdoa supaya orang sembuh. Saya juga rindu supaya berdoa buat orang-orang yang lepas dari semua kuasa gelap. Tapi nggak pernah terjadi. Sejak saya melayani Tuhan, sejak saya sebelum mahasiswa, saya umur 17-18 tahun, saya sudah sampaikan firman di kebaktian pemuda, jadi mahasiswa teologi, jadi pengurus pusat di GMKI, aktivis di KNPI, semuanya saya jalan. Nyaris nggak mengabaikan firman. Baru tahun 2005, titik balik seluruh kerinduan hati saya. 2005 saya mengikuti Camp Pria Sejati. Saya mengikuti seluruh pemberitaan. Saya sudah jadi ketua sinode waktu itu.
Dan waktu saya ikut Camp Pria Sejati dan saya pulang mulai praktekkan 4M, disuruh 40 hari, ternyata saya baru hari ke-37. Pelayanan mulai mendatangkan mujizat. Dan mungkin semua sudah tahu, waktu itu saya hampir dipecat dari pendeta GKO. Karena saya dianggap membawa pengajaran sesat, menyembuhkan orang sakit, memulihkan orang yang kerasukan roh jahat, menolong banyak keluarga. Itu dianggap pengajaran sesat waktu itu. Tapi saya tidak berhenti. Karena saya percaya betul kebenaran tetap kebenaran. Dan itu berlangsung. Ibu saya tidak pernah bermimpi, bapak saya tidak pernah bermimpi, bahkan saya sendiri pun tidak pernah bermimpi bahwa saya akan berkeliling ke banyak negara. Ke Eropa, Amerika, Kanada, ke China, ke Hong Kong, ke Thailand, ke Malaysia, ke Timur Leste, bahkan seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai di Papua. Tidak pernah terpikirkan. Itu karena apa? Karena firman Allah. Saya tidak lagi mengikuti, membaca firman sebagai sebuah pengetahuan. Tidak lagi membaca firman seperti sebuah perdebatan. Tapi saya ingin alami kuasa firman itu. Saya ingin mengalami kekuatan Allah itu. Kalau dulu habis firman, orang memuji-muji khotbah saya. Tapi nggak ada orang menyerahkan diri untuk dibapai, dimentori. Saya bersyukur kepada Tuhan. Banyak orang menyerahkan diri. Keluarga-keluarga dipulihkan. Berbagai macam gereja bersedia untuk mengalami firman Tuhan. Itu kekuatan yang luar biasa. Kesaksian-kesaksian yang paling hebat itu terjadi di China. Tim kami bolak-balik, saya dengan Ibu Nana sendiri hampir 50 kota di seluruh daratan China. Saya dipanggil Liu Muse, pendeta Liur. Jadi kalau orang dengar Liu Muse mau datang, orang bisa naik kereta api 8 jam, 12 jam. Padahal kecepatan keretanya itu 305 km per jam. Bulat namanya. Hanya untuk datang dengan firman. Saya mendengar kesaksian di China. Catatan teman-teman di CNN di China, hampir 6.000 keluarga bertobat terima Yesus. Apa artinya ini saudara-saudara? Firman Allah, itu Allah. Kita jatuh bangun, yes. Tetapi firman bisa membuat kita bangkit kembali. Ada begitu banyak keluarga yang dipulihkan. Tadinya saya mau bercerita tentang orang-orang yang dipulihkan karena dengar firman. Di India yang kami layani, di Amerika, di Kanada, di China. Tapi saya ingin untuk hanya bersaksi bahwa firman Tuhan yang kami alami, yang saya jalani setiap pagi, siang malam, itu punya dampak yang begitu hebat. Untuk banyak jiwa diselamatkan, dipulihkan. Karena itu saya encourage Bapak Ibu. Saya mendorong Bapak Ibu. Sediakan waktu yang berkualitas untuk mengalami firman Allah. Bukan sekedar pengetahuan. Bukan sekedar keterampilan. Tapi itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itu kuasa Allah yang menyembuhkan. Ibu Liur sering memberi kesaksian. Pada umumnya orang bilang pendeta Protestan. Itu sedikit sekali atau jarang melakukan mujizat-mujizat. Ternyata Tuhan pakai kami, pakai saya untuk melakukannya.
Ini bukan soal aliran gereja, tapi ini soal ketaatan pada kuasa firman Allah. Dan karena itu malam ini kita diteguhkan kembali. Pandanglah firman itu sebagai Allah sendiri. Pandanglah firman itu sebagai kekuatan Allah yang hebat. Pandanglah firman itu sebagai kuasa. Karena setiap perkataan yang kita keluarkan, itu kuasa itu bekerja. Seorang hamba Tuhan di Nigeria, David Oyedepo, dia bilang begini, dan ini keras. Orang Kristen yang merasa sudah diselamatkan Kristus, yang ditebus oleh Kristus di kayu salib. Tapi kalau dia diam saja, tidak pernah menyatakan kuasa firman, David Oyedepo menyebutnya sebagai pecundang. Kemudian dia lanjutkan, hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, diaken, yang tidak pernah memberitakan Injil, dan tidak menopang pemberitaan Injil, yang menghalangi pemberitaan Injil, David Oyedepo menyebutnya sebagai sampah di bumi. Kenapa? Karena firman itu harus dialami oleh semua orang. Dalam situasi pandemi COVID-19, ini momentum ilahi. Jangan lihat dia sebagai sebuah malapetaka. Jangan lihat COVID-19 ini sebagai sebuah peristiwa yang menakutkan dan mencemaskan. Tapi pandanglah itu sebagai momentum ilahi. Supaya semua orang sujud menyembah kepada Tuhan. Anda tidak perlu bayar apa-apa. Anda cukup mengucapkan dari mulut. Anda cukup mainkan 2 jari di gadget. Anda cukup share firman Tuhan yang dihotbahkan hamba-hamba Tuhan. Cukup untuk orang mengalami Tuhan Yesus Kristus. Dan ini yang sedang terjadi. Ada banyak orang rindu mendengar kebenaran firman Allah. Dan malam puji dan doa malam ini, saya mau teguhkan Bapak Ibu. Saya mau pastikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, kecil besar tua muda laki perempuan, jangan sampai kita disebut pecundang di bumi karena diam mengucapkan firman Allah. Jangan sampai kita disebut sampah di bumi karena tidak berguna untuk kerajaan Allah. Maka seorang hamba Tuhan, dia berkata, lidahmu punya power yang ganda. Injil itu kuasa Allah. Lidah itu kuasamu. Dan ketika Injil ditaruh di lidahmu, akan terjadi ledakan yang hebat. Iblis dihancurkan kuasanya. Tetapi orang-orang mati dibangkitkan. Mati potensi, mati karakter, mati hubungan, itu dipulihkan kembali. Dan itu bermanifestasi melalui gereja. Karena itu Yesus pernah berkata, aku dirikan gereja supaya alam maut tidak menguasai. Dan ini waktunya buat kita. Secara khusus, GKO Sola Grasi. DKI Jakarta silih berganti, perubahan PSBB terus. Selalu ada penambahan waktu, perpanjangan waktu. Banyak orang mengeluh tidak bisa datang ke gedung gereja. Saya mau pastikan, Bapak Ibu, saudara-saudara, ubah cara pandang kita. Ada pepatah lama yang orang suka bilang, jangan sesali kegelapan, tapi nyalakan lilin. Itu biasa. Maka dalam keadaan COVID-19, pandemik yang menakutkan banyak orang, anak-anak Tuhan bangkit. Karena di tengah kegelapan, orang butuh terang. Ingat ketika Allah menciptakan dunia, dia tidak menyingkirkan gelap, tapi dia justru memisahkan terang dan gelap.
Gelap tetap ada. Dan Allah yang ciptakan. Kita tidak punya kuasa untuk menyingkirkan kegelapan. Dia tetap ada. Dan kegelapan yang ada itu dia butuh terang. Apa yang orang takut dalam kegelapan? Takut berjalan. Dan karena itu mereka butuh terang. Itulah sebabnya Yesus pernah berkata, kamulah terang dunia. Apa itu terang? Firman itu terang. Dan hidup kita membuat orang bisa tembus kegelapan dan mereka melihat kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya berdoa, supaya seluruh jemaat yang dengar firman, anak-anak Tuhan yang dengar firman Tuhan, bikin komitmen yang radikal. Firman Allah, kekuatan yang menghidupkan. Firman Allah, kuasa yang menyembuhkan. Firman Allah, kebenaran yang membebaskan. Firman Allah, kasih yang memulihkan. Tidak usah cari saksi di mana-mana. Saya saksi hidup dari seluruh peristiwa yang Tuhan kerjakan bagi bangsa-bangsa, yang Tuhan kerjakan buat desa-desa, jemaat-jemaat di kampung-kampung di berbagai tempat. Dan itu saya buktikan itu. Banyak orang boleh melihat kemuliaan Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita mau berdoa. Memohon pertolongan Roh Kudus. Supaya kita semakin sungguh-sungguh lagi percaya firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu ini terbatas. Hamba boleh berhenti berbicara, tapi Roh Kudus mengingatkan setiap anak-anak kami semua. Supaya kami tidak sekedar menghafal Alkitab. Kami tidak sekedar membaca firman sebagai sebuah kewajiban bergereja. Tapi kami sungguh-sungguh mengalami kekuatan Allah. Di tengah-tengah situasi yang begitu hebat, kekuatan Allah tidak dapat disingkirkan oleh kekuatan apapun. Biar kami mengalami kuasa Allah. Kuasa itu menyembuhkan. Kami mengalami kebenaran Allah yang membebaskan. Kami mengalami kasih Allah yang memulihkan. Dan hamba berdoa malam hari ini, baik yang mengikuti ibadah Zoom online maupun yang mendengar di YouTube, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Inilah waktu Tuhan buat kami anak-anak-Mu untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Bahwa di tengah kegelapan, terang itu bercahaya. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, ketakutan tersingkirkan karena kasih Allah begitu hebat dan kuat. Terima kasih, Bapak. Kalau malam ini ada yang sakit, dengar saya beritahu, imanmu, kuasa firman yang Anda dengar malam ini, menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Kalau ada yang lemah, engkau mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Yang mungkin berduka karena kehilangan orang-orang dikasihi, engkau dihibur dengan kekuatan Allah. Mungkin engkau mengalami kekurangan makanan, minuman, ketakutan tentang kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Allah tidak bergantung sepenuhnya pada kebutuhan sehari-hari, tapi Allah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pandanglah Allah. Dia Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Anaknya saja dia serahkan dalam Roma pasal 8. Anaknya yang dikasihi pun dia serahkan kepada kita. Apalagi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Karena dia sumbernya. Terima kasih Bapak. Engkau baik. Engkau baik. Kami kembalikan kemuliaan buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Amin.